Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta sudah mengeluarkan SK Kadisnaker Trans dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 1477 2020 tentang protokol dan pengendalian COVID-19 pada masa PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Di situ sangat jelas sekali, rinci, ada 22 item yang memang harus dilaksanakan. Kalau kita lihat 22 item memang banyak, tapi sebenarnya kalau kita lakukan enjoy saja. Yang penting bagaimana kita mau melaksanakan. Dan contoh yang pertama, ya, yang saya katakan yang pertama bahwa ya di perusahaan itu harus membentuk yang namanya Satgas COVID internal perusahaan, ya, supaya ada pengawasan melekat di perusahaannya itu sendiri. Kenapa saya lakukan demikian? Karena sampai dengan saat ini jumlah perusahaan wajib lapor yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta berjumlah 78.946 perusahaan, ya. Nah, sedangkan jumlah pengawas kami hanya 58 orang. Kalau di total jumlah keseluruhan petugas kami ataupun ASN yang ada di Dinas Tenaga Kerja, yaitu berjumlah sekitar 523 orang. Ini sangat tidak sebanding, makanya kita memerlukan partisipasi dan peran serta aktif masing-masing dengan membentuk satuan tugas COVID-19 internal perusahaan. Yang kedua, ya kami harus melihat batasan karyawannya. Tersebut kami sudah batasi 50% WFO, 50% WFH. Ini betul-betul harus dilaksanakan, jangan curi-curi, ya, jangan curi-curi. Nah, yang ketiga, kita juga melakukan pembatasan waktu, yaitu ya jumlah shift yang harus diatur. Dari 50% yang masuk ke kantor kerja, shift pertama jam 7, shift kedua jam 10. Ini dimaksudkan untuk menghindari kontak langsung antara individu yang satu dengan individu yang lain, baik di tempat kerja maupun pada saat melakukan mobilisasi, ya, dari rumah ke tempat kerja atau dari tempat kerja ke rumah. Nah, yang ketiga, ya seperti biasa, kita harus mau melakukan masker, jangan males, ya, pada saat pada saat kita berinteraksi dengan warga masyarakat yang lain, individu yang lain, jaga jarak, ya, rutin cuci tangan, ya, kemana-mana bawa hand sanitizer, ya kan, masuk ruangan harus diukur suhu dan pihak perusahaan juga harus betul-betul melaksanakan protokol itu dengan taat. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya hampir seluruh perusahaan perkantoran dia sudah ngerti kok protokol perkantoran, protokol COVID-19, sudah sangat ngerti, sudah paham. Namun memang yang banyak kami temukan adalah penerapannya, ya, makanya di sini peran daripada gugus tugas COVID-19 internal perusahaan yang mengingatkan karyawannya. Contoh, cuci tangan disiapkan, tetapi selalu tidak harus diingatkan, cuci tangan, tapi ini tidak ada yang mengingatkan. Hand sanitizer disiapkan, kadang-kadang juga tidak digunakan, ya. Pengukuran suhu badan kadang-kadang dilakukan, ya mohon maaf ya, hanya tembak kepalanya, tapi nggak dikasih tahu berapa derajat dia, apakah dia bisa masuk atau tidak, cuma hanya untuk kewajiban saja, demikian juga jaga jarak. Inilah yang memang betul-betul harus dipatuhi oleh seluruh, ya, seluruh perusahaan perkantoran, baik itu di kantornya pada saat mobilisasi atau pada saat dia di rumahnya, karena virus COVID ini nggak kenal tempat, nggak kenal orang, seperti itu, Mas.